Di sini gue pengen bahas perbedaan antara orang kaya baru dengan orang kaya lama. Orang kaya baru atau biasa disebut sama orang tuh OKB ya, ini selalu dikasih konotasi negatif di Indonesia. Sedangkan kalau OKL atau orang kaya lama itu gue nggak ngerti kenapa, tapi di negara kita ini di Indonesia orang kaya lama itu kesannya selalu diglorifikasi kayak hebat banget gitu OKL. Nah di sini gue pengen beresin mitos-mitos antara OKB dan OKL. Orang kaya baru itu selalu punya konotasi negatif seperti gue bilang tadi di awal, yaitu misalnya sombong lah dia. Ini dia suka pamer ya kan, dia beli private jet, dia beli supercar, dia punya penthouse ya kan, hidupnya mewah. Sedangkan kalau OKL tuh selalu dibilang dia tuh sederhana, uangnya banyak tapi humble karena dia udah punya uang dari lahir. Sampai lucunya ya di sini tuh ada stigma ke barang-barang yang dipakai. Jadi ada beberapa barang, kalau kalian tahu di beberapa kalangan ada barang-barang yang dicap itu OKL, ada barang-barang yang dicap OKB. Nah ini menurut gue unik dan menarik ya. Gue kasih tahu rahasianya kenapa orang kaya lama itu terkesannya lebih humble, atau misalnya orang bilang nggak suka pamer. Karena dari kecil mereka itu justru malu untuk mengakui kekayaannya. Gue ngomong kayak gini karena gue banyak banget kenal temen yang OKL ya. Ini bukan OKL yang cuma sekedar punya rumah besar ya, tapi ini bapaknya bener-bener konglomerat di Indonesia. Forbes 50 richest, 50 orang paling kaya di Indonesia masuk semua. Mereka ini justru kadang malu kalau misalnya lo tanya, bro lo kerja apa? Lu lagi kerjain apa? Mereka kadang malu untuk bilang bahwa gue tuh kerja di perusahaan bapak gue, atau gue ngelanjutin usaha bapak gue. Family business di mining, family business di plastik, family business di petrokimia. Mereka itu kadang malu untuk mengakui bahwa mereka itu kerja sama bapaknya. Jadi anak-anak orang kaya ini dari kecil ya, mereka itu udah sangat privilege, di mana mereka dikasih kuliah yang terbaik, sekolah yang terbaik, semuanya yang terbaik, hidupnya mewah, lifestyle-nya enak. Lalu mereka selalu dibilang sama orang tua mereka dari mereka masih sangat kecil bahwa uang ini itu bukan uang kalian. Jadi yang kalian lakukan adalah kalian terusin ke bawah. Ya tapi kan bapaknya orang kaya lama, bapaknya itu OKB sebenarnya dulu ya. Pada zamannya dulu bapaknya itu adalah orang kaya baru, anaknya yang orang kaya lama. Nah anaknya ini kenapa kelihatannya humble, udah terbiasa dengan kekayaan? Karena bapaknya bilang itu bukan uang lu ya. Bahkan kalau kalian tahu orang-orang kaya itu punya skema yang namanya trust fund. Trust fund ini cuma cair di umur-umur tertentu. Jadi untuk proteksi kekayaannya biar anaknya nggak foya-foya. Jadi bapaknya itu selalu bilang atau emaknya bahwa lu nggak boleh habisin uangnya. Fungsi lu ada hidup di dunia ini adalah turunin uang gua ke generasi selanjutnya. Itulah kenapa mereka terkesan lebih humble dan lebih sederhana. Sementara orang kaya baru atau orang yang baru bikin kekayaannya sendiri bukan dari usaha bapaknya, itu biasanya hidupnya lebih lavish, lebih mewah, kelihatannya lebih wow, yang orang bilang sombong. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang suka menikmati hidup, karena mereka mencari uangnya sendiri. Berbeda sama orang kaya lama yang uangnya itu semua dari family money, bukan dari uang sendiri. Orang kaya lama ya, anak-anaknya terutama biasanya nggak punya skill set. Jadi kalau kalian perhatiin ya, ciri-cirinya gini, lu tanya, kerjanya apa? Gua family business mining gitu. Tapi mereka mungkin punya mainan hobi yang lain gitu. Entah mau misalnya balapan kuda, entah mau apa. Mereka tuh punya hobi sendiri. Misalnya contohnya, sukanya main polo gitu. Atau misalnya, gue sukanya, mereka punya hobinya yang aneh-aneh. Gue sukanya main tenis gitu. Terus misalnya dia punya klub tenis, dia bikin klub tenisnya sendiri. Itu bisa kelihatan tuh, sebenarnya dia gak pengen banget lanjutin usaha bapaknya. Dia punya passion yang lain yang dia kejar akhirnya. Jadi ini ciri khas anak-anak dari OKL. Atau mereka contohnya, bapaknya udah punya perusahaan besar, anaknya maunya balapan gitu. Jadi anaknya balapan aja, terus kalau ditanya bisnis apa, bantu-bantu orang tua. Cuman gak beneran kerja gitu di perusahaan. Kalau lu tanya tentang bisnis bapaknya, dia gak ngerti. Kenapa? Karena bisnisnya udah saking besarnya, itu udah rapih, udah ada direksinya. Dia gak pernah bikin apa-apa di situ. Lu bisa bedain dari kalau lu ngobrol sama anak-anak OKL yang gak ngerti apa-apa. Biasanya gak ada skill setnya. Mereka gak punya skill setnya, mereka gak punya kemampuannya. Mereka cuma ngerjain hobi-hobi mahalnya. Dan uangnya disuruh simpen buat diterusin ke anaknya. Makanya selalu gitu kan, generasi satu ya, kehidupan yang susah itu selalu bikin orang-orang laki-laki yang tangguh. Nah itu jadi bapaknya tuh. Laki-laki yang tangguh itu selalu bikin kehidupan yang enak buat anaknya. Kehidupan yang enak dari anaknya, dia gak bisa ngajarin anaknya lagi. Makanya biasa konglomerasi, banyak dari 3 generasi itu hancur. Generasi satu bikin, generasi kedua itu lanjutin, generasi ketiga itu ngancurin. Selalu begitu siklusnya. Nah tapi ini menurut gue lucu, sampai stigmanya itu dibawa-bawa ya. Jadi stigma ini dibawa-bawa sampai ke barang-barang pribadi. Contohnya, kalau misal lu pakai Porsche tua ya, kalian di sini, ini adalah old money gitu kan. Ini OKL keren gitu, berkelas gitu dia pakai Porsche tua. Sedangkan kalian coba pikir dari angle yang lain ya. Kan yang OKB itu bapaknya, anaknya OKL ya kan. Bapaknya itu beli Porsche tuanya di saat Porsche itu masih yang paling baru gitu. Contohnya nih ya, gue sekarang orang bilang, lu OKB gitu kan, gue beli McLaren gitu. Tapi McLaren yang gue beli sekarang mungkin 20 tahun lagi atau 15 tahun lagi itu jadi barang klasik. Nanti orang bilang, itu mobil OKL. Ya karena zamannya belum nyampe. Jadi Porsche tua yang bapaknya beli dulu pas itu masih baru, anaknya pakai terus jadi barang OKL, itu kan jadi aneh gitu. Kenapa ada stigma, ini barang ini OKL, barang ini OKB. Contohnya, jam tangan gitu. Kalau misalnya OKL tuh pakainya Patek Philippe, Vacheron Constantin. Tapi kalau gue sukanya Rolex Daytona kenapa? Ya kan?
Jadi orang tuh sampai mengglorifikasi sampai ke barang-barang pribadi yang menurut gue nggak ada hubungannya sama sekali. Kebetulan aja memang bapaknya belinya itu dan dia cuma pakai barang bapaknya. Dan nggak ada kerennya menurut gue untuk pakai barang bapak orang gitu. Ya, OKL pun menurut gue masalah jauh lebih banyak dibanding orang kaya baru. Orang kaya baru tuh biasanya mereka mau live the life to the fullest ya. Karena mereka tahu jadi payah bikin uangnya, mereka akan beli private jet, mereka akan beli super yacht, mereka akan beli penthouse yang mewah. Karena mereka mau menikmati hidup. Sedangkan OKL itu sibuknya apa? Nunggu bapaknya meninggal. Begitu bapaknya meninggal, banyak kasus konglomerat di Indonesia seperti ini. Di saat detik benar-benar bapaknya meninggal, mereka kumpul langsung siapin lawyer semua untuk sebarin harta. Di sini gue pengen ubah sebenarnya stigma jelek antara orang kaya baru dan orang kaya lama. Kenapa OKB itu dilihat sebagai konotasi yang negatif di Indonesia? Kenapa kalian nggak bisa bilang bahwa oh gue anak muda, gue mau jadi orang kaya baru supaya anak gue itu jadi OKL? Gue bener-bener gak apa-apa dikatain orang norak dibanding jadi orang miskin. Gak apa-apa jadi orang kaya baru dibanding orang gak pernah kaya. Banyak mungkin beberapa orang ya bahkan di YouTube ada bilang, oh Timothy Ronald ya kan OKB. Gue justru senyum ya setiap kali bilang itu. Berarti artinya gue udah kaya di usia yang sangat-sangat muda. Bahkan menurut lu aja gue udah kaya gitu. Dibanding lu semua ya udah kerja sampai tua tapi miskin terus hidupnya, kasihan. Kalau kalian bisa sampai dikatain OKB oleh keluarga kalian, teman-teman kalian, circle kalian, berarti kalian udah nyampe level status tertentu yang di atas mereka dan mereka di bawah kalian. Justru ya, jangan takut untuk jadi OKB. Karena dengan OKB kita justru naikin derajat keluarga kita. Apa bangganya jadi orang dari bapak yang kaya? Tapi kalau kita bikinnya sampai kita jadi bapak yang kayanya, kita punya anak yang sampai dikatain anaknya OKL, itu baru gue bisa bangga. Karena orang kaya baru itu adalah orang-orang yang naikin derajat keluarganya. Orang tuanya yang dari dulu dipandang rendah sama keluarganya, itu bisa dipandang tinggi. Dan lu dibilang orang kaya, itu menurut gue lu naikin derajat orang tua lu. Orang tua lu yang tadinya misalnya nggak bisa pergi ke luar negeri, yang tadinya nggak bisa punya uang untuk umroh, yang tadinya nggak punya rumah, nggak punya mobil, lu bisa provide semua itu buat orang tuanya. Itu naikin derajat orang tua lu. Gue kasih tau kalian, kalau kalian nggak dilahirin dari orang kaya, pastiin anak kalian itu lahir dari orang kaya. Nah ini gue sering banget ya dengar pernyataan-pernyataan yang menurut gue delusi ya. Ini pernyataan-pernyataan aneh dari orang-orang yang nggak punya duit. Contohnya gini, oh orang kaya lama itu nggak ada yang naiknya Ferrari, naiknya comfort ini. Gue bahkan pernah dengar ada salah satu profesor di YouTube, kalian cari aja ngomong kayak gini. Oh mereka nggak naik supercar, mereka cari comfort. Betul mereka cari comfort, tapi mereka cari juga supercar ya. Daily drivernya mungkin Lexus LM, tapi di garasinya ada 50 Ferrari. Kalau lu pikir orang kaya itu nggak beli Ferrari, siapa yang beli Ferrari? Orang miskin yang beli Ferrari. Orang miskin yang bisa beli Lambo, Ferrari, McLaren. Enggak bos. Ya, kalau lu lihat yang beli Bugatti itu sultan-sultan minyak di Arab. Lu lihat yang beli McLaren Senna, ya, pas antrian pertamanya itu sultan-sultan minyak di Arab. Emang orang miskin yang beli McLaren? Kalau lu bilang, oh orang kaya lama itu nggak beli Ferrari, itu pernyataan yang delusional. Tapi gue nggak sepenuhnya salahin kalian. Gue ngerti banget kenapa kalian bisa pikir hal seperti itu. Ya, karena gini, ini permainan yang sebenarnya gue tadinya nggak pengen bahas ya. Ini permainan para elit di Indonesia. Indonesia itu sebenarnya kerajaan monarki ya. Selama 300 tahun kita dijajah Belanda, kita adalah kerajaan monarki. Baru sekarang orang-orang teriak, oh politik dinasti, politik dinasti. Dari dulu bos, lu kemana aja? Dari dulu kita selalu politik dinasti. Indonesia adalah kerajaan monarki ya. Demokrasi kita itu kemungkinan besar bullshit. Kita itu dipimpin beberapa raja dan rakyatnya itu mentalnya sama kayak mental ada kastanya. Mental kasta ini mereka biasanya nggak mau naik ke atas. Mereka nyaman kalau dikasih sama yang di atas. Tapi kalau udah gak dikasih ya mereka berontak untuk naik ke level selanjutnya. Ini permainannya. Jadi orang-orang kaya ini, orang-orang elit yang top 1%. Buat kalian tahu sedikit datanya ya. Top 1% di Indonesia itu kuasain 49% harta di Indonesia. Dan 70% lebih tanah yang di Indonesia. Itu dikuasain 1% aja. Total penduduk kita kelihatannya banyak, 270 juta. 26 juta itu di batas kemiskinan. 60 juta itu OTW ke batas kemiskinan. Hampir 100 juta rakyat kita itu hidup miskin. Dengan sumber daya yang luas banget. Kenapa? Karena kebohongan-kebohongan yang disuguhkan ini ke dalam otak kalian. Contohnya tadi, jadi anak-anak ngomong, orang kaya beneran itu nggak beli Ferrari. Biar mereka nggak pikir ke sana, ya. Jadi elit-elit ini tuh punya agendanya sendiri, yaitu mereka main game yang gue bilang sok humble. Lu kalau pernah lihat konglomerat bilang, oh biaya hidup gue 10 juta. Percaya gue, biaya hidupnya nggak 10 juta. Mobilnya Rolls Royce Phantom, ya. Pembantunya 20 di rumahnya. Dan dia ngomong kalau di publik, oh saya 10 juta. Itu kebohongan luar biasa yang dikeluarkan ke kalian. Biar seolah-olah ya hidup kalian sama hidup para elit ini itu selevel, sejajar, sama. Mereka nggak mau kalian mikir di luar gelasnya. Mereka mau kalian ada di gelas itu tadi ya. Jadi kalian kelihatannya sama para konglomerat ini. Oh dia aja humble, gue juga mau hidup. Enggak, hidupnya nggak humble bos. Ferrari mereka ada yang 200, 50 di Indonesia, 100 di Singapura, sisanya taruh di US, di mansion yang besar di Bel Air. Ada itu konglomerat di Indonesia. Ngomongnya di sini, oh saya sederhana, ya kan sepatu di lakban. Kayak gitu. Itu permainan para elit ya, yang gue bongkar di sini. Kalau kalian bilang, oh tapi pejabat itu naiknya Innova. Betul, buat bikin image. Kalian datang ke garasi rumahnya. Gue akan make sure itu bukan Innova. Itu yang pas ditemui media mereka dada-dada, ya kan, pakai Innova tua.
Itu style mereka. Memang stylenya seperti itu. Gue keras kayak gini bukan berarti gue benci sama kalian, tapi gue pengen bukain mata kalian supaya kalian bisa melihat ya, bahwa hidup ini gak dalam delusi ya. Kalian gak bisa dibodoh-bodohi, kalian gak bisa dibohong-bohongi. Memang kadang kata-kata yang gue keluarin gak enak, tapi ini realita hidup yang ada ya. Mau gak mau kalian harus telan. Kalian harus bisa sebagai manusia itu punya peta realitas yang akurat, dimana kalian tahu cara melihat dunia itu dengan benar. Coba gini deh, buat kalian ngeliat apa yang gue omongin, apakah gue praktekin, kalian coba lihat video gue dari dulu ya. Gue awal syuting di kamar gue yang masih kecil 3x4 itu. Dan kalian lihat sekarang gue syuting di mana, di kantor sendiri, di gedung. Itu dalam waktu 4 tahun hidup gue bisa seperti ini. Dan hidup kalian bisa seperti apa dalam 4 tahun terakhir? Apakah sudah berubah? Apakah kalian dengan nonton video gue hidupnya berubah? Kalau kalian nonton video ini tapi hidup kalian gak berubah, ya gak ada fungsinya. Itu gue cuma bilang itu masturbasi mental ya. Kalian buat otak kalian doang, tapi kalian gak lakuin apa-apa, gak ada action yang kalian keluarkan. 4 tahun lalu gue tuh cuma bisa beli mobil Audi ya, Audi A4 warna putih. Sekarang gue bisa beli Audi setiap hari, gak mikir 3. Gue diajarin 3, gue beli setiap hari, gak mikir gue. Itu 4 tahun lalu. Gue beli, gue harus nabung panjang banget. Gue inget gue sampai hitung-hitung uangnya di rekening, cukup gak nih pas mau transfer ya kan? Cukup gak nih? Sekarang gue beli setiap hari tuh bisa gitu. Itu progres hidup gue dalam 4 tahun. Progres kalian udah sampai mana? Sebenarnya banyak teman gue yang bilang, "Tim, lu ngapain sih bikin-bikin video kayak gini ya? Buat apa sih lu sebenarnya ngajarin orang seperti ini, bukain pikiran orang?" Gue itu kalau misalnya mau egois ya, sebenarnya bebasin pikiran orang itu bukanlah hal yang baik ya. Kalian mungkin ketahuan gue, oh dia ngomong The Matrix ngikutin Andrew Tate. Tapi The Matrix itu konsep yang gue udah pikir dari lama banget ya. Gue mungkin gak punya termsnya ya. Gue bilangnya sistem. Tapi ya Andrew Tate memang betul ya, kata-kata Matrixnya dari Andrew Tate. Sistem ini yang gue bilang dari dulu gak bagus sebenarnya untuk gue bebasin pikiran kalian keluar dari sini. Kenapa? Karena gue butuh supir, gue butuh office boy, gue butuh orang untuk ngapelin rumah gue, untuk bersihin mobil gue. Itu gak bisa dilakukan kalau semua pikiran orang bebas. Ini gue kasih tau kalian ya, sebenarnya dunia itu indah kalau kalian bisa zoom out keluar dari sistemnya. Jadi maksudnya gini, kalau lu lagi di Monaco, di yacht gitu, lu lagi ngeliatin hotel-hotelnya, itu dunia itu indah. Kayak kemarin gue di Phuket, gue ngeliatin gitu view-nya di Paris, di tempat-tempat lain. Dunia itu sangat indah. Tapi lu kalau di dalam posisi yang lu di kantor yang lu gak suka, lu kerja di dalam sistemnya, ya dunia gak bisa jadi indah buat lu. Memang mayoritas orang tuh akan punya mentalitas seperti budak ya. Dan gue gak salahin itu, dan gue gak pengen itu justru berubah. Biarin aja, gak masalah. Banyak orang yang emang mentalnya budak gitu. Tapi buat sedikit dari kalian, segelintir kecil dari kalian yang nonton video ini, buat kalian yang memang ngerasa, oh memang ada hal lain di dunia ini yang gue pengen capai. Oh ada hal di dunia lain yang gue pengen lihat di dunia ini gitu. Gue pengen bisa lihat dari luar gitu. Dari kapal di Dubai, dari aura skypool di atas dari Dubai untuk ngeliat the palm. Ada hal lain gitu di dunia ini yang pengen gue lihat. Nah biasanya orang-orang seperti itu yang udah sadar, oke, ini ada sistem nih. Ini ada sistem yang gue pengen keluar dari sistem ini. Ini biasa orang-orang nanti dicap gila sama orang-orang lain ya. Oke, gue orangnya. Kita ini orang gila. Kalau gue di posisi misalnya masih kerja sekarang di kantor, gue akan jadi gila karena gue tahu ada hal lain di luar sana ya. Di luar gelas kaca ini itu ada hal lain yang gue bisa capai, tapi gue stuck di sini. Itu akan bikin jadi gila. Nah, buat segelintir dari kalian yang benar-benar percaya ada dunia lain di luar sana dan kalian mau pecahin kacanya, ayo kalian belajar ya, ubah pemikiran kalian. Dan gue yakin kalau kalian benar-benar lakuin sekeras mungkin untuk keluar dari kacanya, lu pecahin kacanya, lu akan nikmati hidup yang lu belum pernah nikmati sebelumnya. Kehidupan yang benar-benar bebas, dimana kalian gak usah pernah ngeliat harga lagi makanan, harga lagi baju. Semua itu berubah menjadi gratis, asal lu benar-benar mau untuk mencapainya. Karena gelas itu gak akan berbahaya kalau gak pecah ya. Gelas pecah baru bisa dipakai untuk nusuk orang.